Selamat datang di kelas online pertama Graphic and Publishing. Hari ini kita akan belajar basic tools InDesign. Dalam tutorial ini, saya menggunakan Adobe InDesign CC 2014. Tampilan layarnya mungkin akan sedikit berbeda dengan kalian. Sebelum membuat dokumen baru, sebaiknya kita mengatur units and increments terlebih dahulu, agar satuan yang digunakan standar dengan yang biasa digunakan di Indonesia, yaitu satuan metrik. Caranya, buka menu preference di sini. Kemudian pilih units dan increments. Ubah satuan pada ruler unit, horizontal dan vertikal menjadi cm atau milimeter. Di sini saya menggunakan milimeter ya. Oh iya, ini tampilan pada Mac. Untuk menemukan menu units and increment pada Windows, biasanya berada pada menu edit dan letaknya di sekitar bawah di sini. Untuk membuat dokumen baru, pilih menu File, New Document. Untuk pengguna Mac, bisa menggunakan shortcut Command N atau Control N untuk PC user. Nah, berikutnya akan muncul pop-up box seperti ini. Kita akan mempelajari satu persatu tools yang terdapat dalam pop-up box berikut. Yang pertama, facing page umumnya digunakan untuk melayout buku atau katalog yang akan dicetak dua sisi atau bolak-balik. Single page digunakan untuk melayout desain satu sisi, misalnya flyer atau brosur. Jumlah halaman juga kalian bisa atur di sini, misalnya mau 20 halaman atau untuk sementara kita atur satu dulu ya. Page size juga bisa kalian atur dengan ukuran custom atau dengan ukuran yang sudah tersedia. Di sini saya menggunakan ukuran A5. Columns and gutter. Nah, gutter adalah jarak horizontal antara kolom. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ketika sudah masuk dalam layout. Kemudian margin. Margin adalah jarak teks dengan artboard, seperti ini contohnya. Kotak merah adalah margin dari layout ini. Selanjutnya, bleed and slab. Slab adalah area di luar bleed. Biasanya digunakan untuk memberikan catatan khusus pada percetakan. Misalnya, kita mau ada tambahan warna khusus atau finishing khusus dan jilid khusus. Bleed adalah area yang akan dipotong ketika mencetak. Umumnya lebarnya 3 mm. Tujuannya, ketika mencetak dalam jumlah banyak, hasil cetakan akan tetap rapi ketika dipotong bersamaan. Welcome to my binding video. This is understanding the difference between bleed and non-bleed when printing and cutting business cards. This is a card cut with a bleed cutter, and this is a non-bleed card. They are the same. However, if you look closer, you will see that with the non-bleed card, the ink does not go all the way to the edge. That's actually because it's from the other card it was printed next to. If this happens with the bleed, it takes from the extra space and not the neighboring card on the page. So if you print your card with the design larger than a card, it will always come to the edge. With non-bleed, your cut has to be perfect as to not cut into another card. When you cut non-bleed pages, you get 12 cards per page and only 10 per bleed page. Also, when cutting bleed pages, you have more scraps to clean up because of the extra space to extend your design. So in some ways that makes non-bleed more simple, especially if you don't know how to design custom cards, but with bleed can bring better results. Of course, that's dependent on the custom design you or a graphic designer creates for your business cards. Pada bagian ini, kita akan membahas tool dasar saja. Untuk tools lainnya, kita jelaskan lebih detail pada video-video berikutnya. Selection tools atau dengan shortcut tombol V adalah tombol pointer dasar yang digunakan untuk memilih dan memindah objek atau text box secara keseluruhan. Direct Selection Tools atau shortcutnya A digunakan untuk merubah salah satu anchor point. Bisa juga digunakan untuk menambahkan atau mengurangi anchor point.
Type tool, shortcutnya T. Untuk membuatnya, kita bisa klik dan drag untuk membuat text box dan langsung menulis di dalam kotak, atau bisa mengcopy paste tulisan yang sudah ada. Untuk membuat garis, gunakan tombol backsplash, kemudian tarik garis sesuai yang diinginkan. Tekan shift dan tarik untuk membuat garis lurus. Kemudian pen tool atau shortcutnya P bisa digunakan untuk membuat gambar atau objek bebas. Gunakan rectangle tools atau shortcutnya M untuk membuat bentuk kotak. Caranya klik dan tarik sampai terbentuk kotak yang diinginkan. Jika ingin membuat persegi, tekan shift dan tarik. Kemudian untuk membuat bentuk lingkaran, gunakan ellipse tools, shortcutnya L. Caranya sama dengan membuat kotak. Dan jika kalian ingin membuat bentuk kotak atau lingkaran dengan ukuran yang pasti, caranya klik kiri pada artboard dan ketik ukuran yang diinginkan. Oke, sampai di sini dulu ya perkenalan dengan InDesign. Kalian bisa coba-coba dulu di rumah dan membiasakan menggunakan tools-tools InDesign. Minggu depan kita akan mempelajari dengan lebih detail masing-masing tools yang digunakan untuk melayout dalam InDesign. Selamat berlatih!